Halo Wir, di konten pertama ini, gue ingin menceritakan alur dari sebuah manga tentang seorang tukang ngocok yang ingin tobat dan memiliki cinta sejati. Jangan lupa subscribe dan kita langsung ke ceritanya. Di sebuah WC wanita di lantai 3 gedung pertama. Di sana, terdapat seorang siswa SMA yang sedang mengocok adik kecilnya. Dia membayangkan teman sekelasnya bernama Nishimoto Erika. Yogurt miliknya berceceran di tembok WC. Siswa itu sudah melakukan aksi kocok ini sejak kelas 2. Setelah selesai melakukan aksinya, dia membersihkan kamar mandi itu dan berencana pergi dari sana. Namun, saat dia akan keluar dari WC, dia berpapasan dengan seorang gadis. Mengamati gadis itu, siswa itu menganggap bahwa gadis itu juga seorang pecundang seperti dia. Siswa itu mencoba beralasan ke gadis itu, namun gadis itu justru malah pergi. Dan setelah kejadian itu, siswa itu pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, sekolah berlalu seperti biasa, dan Kurosawa berencana melakukan aksi kocoknya lagi sepulang sekolah. Namun, seorang otaku di kelasnya bernama Nagazuka Eiji mengajaknya untuk ikut pergi karaoke. Tentu saja, Kurosawa menolak ajakan Keiji dan menunggu hingga sekolah sepi. Setelah kondisi mulai sepi, Kurosawa berjalan menuju markas rahasianya di WC wanita di lantai 3. Dia membuka resletingnya dan mulai membayangkan gadis dari tim lari sambil mengocok adik kecilnya hingga keluar. Saat sudah selesai, Kurosawa hendak pergi dari markasnya. Namun, terdapat suara perempuan yang masuk ke WC. 3 orang gadis masuk dan mengetuk tiap kamar mandi yang ada. Kurosawa berusaha tetap tenang supaya tidak ketahuan. Rupanya, ketiga gadis itu berencana merokok di WC juga. Ketiga gadis itu mulai mengobrol sambil merokok. Tentu saja, Kurosawa hanya bisa diam dan mendengarkan obrolan mereka dari samping. Saat akan pergi dari WC itu, seorang gadis mengancam dari dalam kamar mandi supaya Kurosawa tutup mulut. Kurosawa tetap diam dan berjalan keluar. Di semester baru, para siswa berkumpul di depan mading untuk melihat kelas baru mereka. Kurosawa juga ikut melihat mading, namun tujuannya untuk melihat daftar gadis yang berada di kelasnya. Terdapat Naito Kyoko yang merupakan gadis terkenal di sekolah. Dia juga sudah bekerja sebagai model di sebuah majalah dan akan syuting sebuah drama film. Selanjutnya, ada Takigawa Magisteru yang tidak kalah cantik dari Naito Kyoko. Dan yang terakhir, ada Nishimoto Erika, seorang gadis yang imut dan lugu yang sering jadi bahan aksi kocok dari Kurosawa. Beberapa saat kemudian, Kurosawa memasuki kelas barunya. Kurosawa mengamati suasana di sana dan agak terkejut. Dia mendengar suara yang familiar. Menengok ke arah suara itu, rupanya mereka adalah gadis nakal yang merokok di WC saat dia sedang di markasnya dulu. Mencoba bersikap normal, Kurosawa segera duduk di kursinya. Dia tidak sabar menantikan hari-hari barunya di kelas baru ini. Di tengah lamunannya akan fantasi brutalnya, Kurosawa dikejutkan dengan gadis yang berada di bangku depannya. Dia adalah Kitahara Aya, seorang gadis yang pernah berpapasan dengannya di dalam markas rahasianya. Tak berselang lama, kelas dimulai dan para siswa memperkenalkan diri mereka satu persatu. Saat giliran Kitahara, bukannya memperkenalkan diri, dia justru bertingkah konyol di depan kelas. Rupanya, Kitahara telah dibully oleh gadis nakal di kelasnya, yaitu Sugawa Maiko dan Harada Ayumi. Sugawa dan Harada tertawa melihat tingkah konyol Kitahara. Sementara itu, Kurosawa hanya mengamati kejadian itu. 1 bulan telah berlalu sejak semester baru dimulai. Para siswa sudah membuat geng mereka masing-masing. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum bisa berbaur di dalam kelas. Seperti biasa, saat jam makan siang, Sugawa dan Harada menjahili Kitahara di dalam kelas. Pembulian yang dilakukan Sugawa semakin parah. Kurosawa yang juga sedang berada di kelas hanya mengamati tingkah buruk Sugawa dan Harada. Kurosawa tidak begitu peduli dengan pembulian yang dialami Kitahara. Malahan, dia lebih memilih mengamati Naito Kyoko yang merupakan gadis tercantik di kelasnya. Kurosawa berencana menjadikan Naito sebagai pacolnya untuk hari ini. Saat pulang sekolah, Kurosawa segera pergi ke markasnya dan membayangkan Naito diperkokos olehnya hingga adik kecilnya muntah ke tembok WC. Setelah selesai menjadikan Naito sebagai pacolnya, Kurosawa berniat pulang. Namun, di tengah jalan, dia bertemu dengan Kitahara yang tergeletak di bawah pohon. Rupanya, Kitahara baru saja terjatuh saat memanjat pohon. Dia mengambil baju olahraganya yang dilempar ke atas pohon. Segera setelah mendapatkan kembali baju olahraganya, Kitahara berencana pergi. Namun, melihat kejadian ini, Kurosawa menghentikan Kitahara dan berkata, "Tunggu sebentar. Kau sekarang diganggu oleh Sugawa dan teman-temannya kan?" Kitahara terdiam sejenak dan kemudian
menjawab bahwa ini bukan urusan Kurosawa, lalu berlari pergi. Hari berlalu hingga akhir bulan Mei. Kelas Kurosawa sedang ada kegiatan olahraga. Saat tiba di kelas, ternyata kaca jendela di kelas itu pecah. Nagatsuka mengajak ngobrol Kurosawa untuk membahas kejadian ini. Tak berselang lama, seorang siswa dari kelas Kurosawa bernama Pisata berkata bahwa dia kehilangan seragam sekolahnya. Beberapa siswa laki-laki berteriak untuk mencari pencuri seragam Pisata, namun hasilnya nihil. Setelah pelajaran selesai, tiba-tiba Kitahara mendatangi Pisata dan membawa seragam milik Pisata. Rupanya, seragam itu tiba-tiba ada di tas Kitahara. Setelah mengembalikan seragam itu, Kitahara berniat langsung pergi. Namun, Sugawa menghentikannya dan Sugawa kembali membuli Kitahara. Kitahara disuruh untuk mengaku bahwa dia mencuri seragam itu dan bilang bahwa dia suka dengan Pisata. Tak bisa melawan, Kitahara akhirnya menuruti ucapan Sugawa. Seisi kelas menertawakan Kitahara. Bahkan, Naito Kyoko juga ikut tertawa di kelas. Mereka ikut-ikutan membuli Kitahara. Kurosawa yang melihat hal menjijikan seperti ini merasa kesal dengan tingkah Sugawa. Dia membenci pembulian yang dilakukan Sugawa. Dengan rasa kesalnya, Kurosawa berniat menghukum Sugawa dan Harada. Seminggu kemudian, di dalam markas Kurosawa menghukum dan menyiksa Sugawa dalam imajinasinya dan menjadikan Sugawa sebagai bacol barunya. Saat selesai, Kurosawa kembali masuk ke kelas. Dia telah izin untuk tidak masuk jam ke-1 hingga jam ke-3 karena sakit. Kurosawa dan Nagatsuka mengobrol beberapa hal. Topik yang dibahas adalah soal terjadinya pencurian lain di kelas Kurosawa, dan korban dari pencurian ini adalah Sugawa dan Harada. Rupanya, hal ini tepat seperti yang Kurosawa rencanakan. Namun, Nagatsuka membela Kurosawa dan memberikan alibi bahwa Kurosawa tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, seorang siswi masuk ke kelas dan berkata bahwa dia telah menemukan seragam dari Sugawa dan Harada. Setelah mengembalikan seragam itu, siswi itu kemudian mencuci tangannya. Setelah mengecek seragamnya, Sugawa langsung berteriak marah. Rupanya, di seragam Sugawa terdapat bibit bayi yang berceceran di sana. Seluruh isi kelas terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Kurosawa diam-diam tersenyum melihat ekspresi Sugawa dan Harada. Beberapa saat yang lalu, orang yang mencuri dan menjadikan seragam Sugawa sebagai bacol adalah Kurosawa. Beberapa saat kemudian, guru masuk ke kelas sedangkan Sugawa dan Harada pergi dari kelas. Pelajaran pun dimulai tanpa keberadaan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, pelajaran dimulai seperti biasa. Insiden soal pencurian seragam Sugawa juga tidak menjadi masalah besar di sekolah. Namun, kejadian itu tidak membuat Sugawa jera. Sugawa dan Harada masih seperti biasa membuli Kitahara. Di sisi lain, perjalanan semester akan segera diadakan. Para siswa di kelas Kurosawa ditugaskan untuk membuat kelompok yang berisikan 5 orang. Nagatsuka mengajak Kurosawa dan Kitahara untuk satu kelompok dengannya. Kitahara mensetujuinya, sedangkan Kurosawa tidak bisa menolak ajakan Nagatsuka. Kurosawa yang kesal karena Nagatsuka selalu mendekatinya, kembali melakukan aksi ritualnya di markas. Saat selesai melakukan ritualnya, suara langkah kaki terdengar. Seseorang mengetuk pintu markas Kurosawa dan berkata, "Apa kau di dalam, Kurosawa-kun?" Kurosawa terkejut. Keringat bercucuran dari dahinya. Kurosawa mengenali suara ini. "Jika kau tetap diam, maka itu artinya kau Kurosawa-kun, kan?" Kurosawa menelan ludah dan mencoba menenangkan pikirannya. "Aku ingin meminta bantuanmu, Kurosawa-kun." Itu adalah suara dari Kitahara. Ini pertama kalinya Kitahara berkata dengan jelas dan juga tegas. Setelah menenangkan diri, Kurosawa akhirnya berani menjawab ucapan Kitahara. "Ya, ini aku, Kurosawa." Setelah mengonfirmasi bahwa Kurosawa ada di dalam, Kitahara kembali mengatakan keinginannya. "Yang kuinginkan darimu, tidak lain dan tidak bukan, adalah biarkan Naito-san menerima hukuman yang sama seperti Sugawa Maeko dan yang lainnya. Pada saat seragam Sugawa dicuri, kau yang melakukannya, kan, Kurosawa-kun?" Kurosawa bingung bercampur kaget. Dia tidak menyangka bahwa Kitahara akan mengetahui tindakannya. Bukan hanya itu, rupanya Kitahara tahu bahwa setiap hari Kurosawa pergi ke toilet wanita dan mengurung dirinya di sana. Dari sini, Kurosawa tidak bisa membuat alasan untuk menghindar lagi. Kitahara berniat membuat perjanjian dengan Kurosawa bahwa dia tidak akan menyebarkan tindakan-tindakan Kurosawa yang mencuri seragam Sugawa dan selalu pergi ke toilet wanita. Sebagai gantinya, Kurosawa harus menuruti permintaan dari Kitahara. Target pertama Kitahara adalah Naito Kyoko, seorang gadis yang secara tidak langsung ikut membuli Kitahara dari posisi aman.
Kitahara merasa bahwa Naito sering memanas-manasi keadaan saat dirinya dibully. Kitahara memberi waktu 1 hari untuk menunggu jawaban dari Kurosawa, lalu pergi dari tempat itu. Keesokan harinya di kelas, Kurosawa mengamati target dari balas dendam Kitahara, yaitu Naito. Kurosawa sedikit bimbang akan tindakan yang akan dia lakukan pada Naito. Waktu terus berlanjut hingga jam pulang sekolah. Seperti biasa, Kurosawa berniat memantau kondisi sekolah dari perpustakaan dekat markasnya. Namun, karena kondisi cuaca sedang hujan, rupanya banyak siswa yang datang ke perpustakaan. Kurosawa membaca buku di perpus sambil menunggu orang lain pergi dari sana. Meskipun suasana kurang enak, Kurosawa tetap menunggu di sana. Tiba-tiba, seorang gadis datang mendekati Kurosawa. Dia adalah Takigawa dari kelas yang sama dengan Kurosawa. Takigawa mengajak ngobrol Kurosawa di perpus. Pandangan Kurosawa tidak fokus karena melihat Takigawa yang sangat anggun. Mereka berdua mengobrol cukup lama karena membahas sebuah buku. Waktu berlalu hingga hujan berhenti. Para siswa termasuk Takigawa segera pulang saat itu. Saat akan pergi ke markasnya, Kurosawa merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan. Mungkin ini karena dia tadi mengobrol dengan Takigawa. Sesaat setelah sampai di markasnya, Kitahara datang dan menanyakan jawaban dari Kurosawa. Dan ya, Kurosawa tidak memiliki pilihan untuk menolak perjanjian itu, dan dimulailah rencana balas dendam dari Kitahara Ayah. Waktu berlalu dan rencana Kitahara menjadi insiden besar di kelas. Wali kelas dari kelas Kurosawa mendengar aduan dari Naito dan mulai mengusut kasus ini. Meskipun Naito menemukan bibit bayi di seragamnya, dirinya tampaknya tidak begitu peduli dan terlihat santai. Waktu cukup lama berlalu hingga pelaku insiden itu belum ketahuan. Akhirnya, wali kelas Kurosawa menunda pencarian pelaku insiden ini. Di dalam markas, Kurosawa berdiskusi dengan Kitahara akan insiden tadi. Tentu saja, Kitahara berterima kasih akan tindakan Kurosawa, dan dia pergi dari sana setelah dendamnya terselesaikan. Minggu berikutnya, Kurosawa seperti biasa datang ke perpus. Rupanya, di sana sudah ada Takigawa yang sedang berteduh dari hujan. Mereka berdua mengobrol soal rekomendasi buku yang bagus. Waktu berlalu dan mereka mulai membahas soal perjalanan sekolah. Kurosawa dan Takigawa saling tersenyum saat membahas soal buku di perpus itu. Takigawa berharap suatu saat Kurosawa bisa menjadi seorang penulis novel dan dia bisa membaca karya dari Kurosawa. Kurosawa yang mendengar itu hanya bisa tersenyum pasrah. Waktu berlalu, namun hujan belum juga reda. Akhirnya, Takigawa berniat pulang meskipun hujan belum reda. Di hari itu, Kurosawa yang awalnya berniat untuk ritual saat pulang sekolah, dia akhirnya membatalkan niatnya dan berjalan pulang. Saat akan meninggalkan sekolah, Kurosawa berharap bahwa semoga besok turun hujan sambil mengingat wajah Takigawa. Oke Wir, mungkin segitu dulu untuk part pertamanya. Makasih buat yang udah nonton, sampai selesai dan sampai jumpa di part kedua.